Halo, salam adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, yang ganteng-ganteng, yang cantik, juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang luar biasa, yang keren-keren, dan juga orang tua kami dimanapun berada. Hari ini kami menyapa kita semua, adik-adik kami sekolah minggu, kami sapa. Selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, hari ini adalah hari kedua kita beribadah di rumah. Kita sekolah minggu di rumah. Tetap kita puji Tuhan, tetap semangat ya. Tidak apa-apa untuk sementara demi keselamatan dan kesehatan kita. Kita bermain di rumah, belajar di rumah, dan juga sekolah minggu di rumah. Karena itu tetap saya pesankan kepada adik-adik sekalian, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, kuat makan sayur, makan buah, juga makan daging ikan, dan tetap belajar, tetap buat orang tua bahagia, senangkan, bantu apa yang bisa dikerjakan, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali sekolah minggu, kita akan beribadah di rumah kita masing-masing. Saya akan pandu kita. Karena itu sebelum memulai ibadah kita harus persiapkan yang pertama hati pikiran kita, berikan waktu kita. Yang kedua, buku ende kita dari nomor 550 yang berjudul Tangaku Namemet, dan lagu pujian kita yang kedua nanti satu jumlah mulut hidungku memuji Tuhan, dan persiapkan Alkitab. Nas khotbah kita nanti firman Tuhan untuk kita dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai ibadah, kita berteduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk memuji Tuhan. Doa dimulai. Amin. Adik-adik sekalian, kita puji Tuhan dengan bersukacita, dengan bergembira, dengan senang hati, dengan semangat kita puji Tuhan. Dari nyanyian kita, satu jumlah mulut hidungku untuk memuji Tuhan. Ikuti musik ini. Jumlah hidung dan mulutku
Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mempersiapkan hati, pikiran kami, dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah kita firman Tuhan hari ini yaitu tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi pagi setelah bangun tidur ada yang berdoa? Atau semua berdoa? Ya tentu ya, karena anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu bangun tidur berdoa, mau melakukan aktivitas berdoa, mau makan berdoa, habis makan berdoa, mau tidur juga berdoa, dan lain sebagainya. Nah, saya coba tanya dulu, tadi sewaktu baru bangun tidur, apa isi doa kita? Coba, ada yang bisa menyampaikan? Isi doanya tadi apa? Ya, mungkin ada yang bersyukur karena diberikan nafas kehidupan, diberikan hari yang baru, dibangunkan dari tidur kita. Atau juga ada yang berdoa supaya diberikan kesehatan juga untuk hari ini, supaya orang tua diberkati, atau supaya virus-virus ini segera berlalu, sehingga kita bisa sekolah minggu lagi ya bersama, jumpa dengan teman-teman dengan senang hati, jumpa dengan kakak-kakak sekolah minggu yang ya menyenangkan, boleh sekolah, jumpa dengan guru kita di sekolah dan lain sebagainya, ya. Itu semua adalah permintaan dan permohonan kita kepada Tuhan. Nah, karena bagi hidup orang percaya, hidupnya adalah ibadah, hidupnya senantiasa tetap dalam doa. Nah, semua kita sudah bisa berdoa. Kalau diminta berdoa dimanapun sudah bisa. Ya, iya anak-anak Tuhan, kalau diminta berdoa dimanapun harus siap. Nah, sama seperti kalau kita belajar misalnya, tidak ada orang gak pernah belajar tapi pintar, ya, tetapi harus belajar dan membaca bukunya, maka akan pintar. Nah, ada yang kenal nama Cristiano Ronaldo, Lionel Messi? Atau ada yang kenal yang lain lagi? Ada yang kenal seorang anak kecil yang pemain catur? Ya, ada banyak. Nah, mereka semua bisa terkenal, bisa melakukan tugasnya dengan baik. Itu karena latihan, belajar, melatih diri, sehingga mereka menjadi pemain sepak bola yang terkenal. Mereka menjadi pemain sepak bola yang berhasil, luar biasa. Nah, kita juga bisa seperti itu. Atau seperti dokter misalnya, yang ahli mengoperasi,
ahli mengobati, atau seorang insinyur, ya, tahu insinyur kan? Atau orang yang bisa membuat pesawat dan lain sebagainya. Itu semua luar biasa. Tapi mereka tidak bisa seperti itu kalau tidak belajar, melatih diri. Nah, firman Tuhan mengajak kita supaya melatih diri beribadah. Melatih diri beribadah. Jadi setiap saat kita melakukan ibadah kita. Nah, jadi ibadah itu bisa di gereja, bisa di rumah. Ibadah itu bisa terdiri dari nyanyian pujian kepada Tuhan, doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tidak itu saja. Anak-anak Tuhan dimanapun dia harus beribadah. Kalau dia di sekolah, dia bisa beribadah dengan berdoa, apakah dalam hati ataupun didengarkan orang lain. Atau ibadah itu juga termasuk dengan apabila kita mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Ya, itu juga ibadah. Jadi kalau orang melihat kita, sikap kita baik, perkataan kita juga baik, pasti orang akan kenal, akan tahu, oh ini berarti orang Kristen ini, anak sekolah minggu ini, anak Tuhan ini. Iya, sehingga mereka juga bisa mengenal Tuhan. Nah, beribadah bisa juga dengan melakukan, membantu teman, ya, membantu orang tua, tidak nakal, ya, itu juga beribadah. Nah, ke gereja, sekolah minggu dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita latih untuk menjadikan hidup kita menjadi ibadah kepada Tuhan. Menjadi pujian kepada Tuhan. Nah, yang kedua, firman Tuhan mengatakan latihan badani itu terbatas gunanya. Tetapi itu berguna, ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, misalkan kalau orang latihan renang pasti bisanya untuk berenang. Kalau orang latihan sepak bola, pasti bisanya untuk sepak bola. Tapi kalau melatih diri beribadah itu banyak manfaatnya, banyak gunanya. Ya, Tuhan mendengarkan doa kita, mendengarkan ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Tubuh kita bertumbuh dengan baik, sehat. Otak kita pintar, orang tua kita diberkati, diberikan kesehatan, semuanya itu. Dan bukan hanya itu, tetapi Tuhan juga memberkati kita besoknya lagi, dan seterusnya lagi. Itulah ibadah itu kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka firman Tuhan ini kembali mengajak kita bagaimana anak-anak Tuhan itu yang membanggakan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan, membanggakan orang tua, menyenangkan orang tua, membanggakan guru-guru sekolah minggu, karena kita tetap hidup dalam doa, hidup dalam beribadah kepada Tuhan. Rajin sekolah minggu, rajin belajar, rajin sekolah. Nah, hari ini adik-adik sekolah minggu, walaupun kita sekolah minggu di rumah, mendengarkan firman Tuhan di rumah, tetapi tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan kembali bisa bermain dengan bebas dengan teman-teman kita, bisa sekolah minggu, bisa sekolah kembali. Nah, karena itu sebagai ibadah kita di rumah, tetaplah berdoa kepada Tuhan, ya, nyanyikan lagu anak-anak sekolah minggu, lagu gereja di rumah, ajak orang tua berdoa, dan bantu orang tua itu, apa yang bisa kamu kerjakan, dan lain sebagainya.
Itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Bapa melakukan firman-Mu, hidup di dalam firman-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu untuk kami semuanya, untuk orang tua kami, untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, guru-guru sekolah kami. Kami berdoa juga untuk dunia ini, untuk bangsa kami, supaya Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat 1 dan ayat 4. Tangaku namek-met. Ikuti musik berikut ini. Kita bernyanyi. Sekarang kita akan berdoa bersama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Minggu
Selamat hari Minggu. Tetap bermain dengan baik ya. Jangan lupa belajar. Salam.